Kembali bersama kami di dahsyatnya Pilkada 2024. Tadi kita sudah memantau beberapa lokasi begitu ya, bagaimana pencoblosan calon kepala daerah dari beberapa titik. Nah, kita akan lihat bagaimana kondisi terkini. Dikabarkan Airin akan mengeluarkan atau menyalurkan suaranya begitu ya di TPS di sana. Ini kondisinya sudah lumayan padat. TPS 15 ya, kita ketahui bersama Airin Rahmidiani ini merupakan pasangan calon yang kemudian berpasangan dengan Ade Sumardi. Airin Rahmidiani sendiri merupakan mantan wali kota Tangerang Selatan dan merupakan adik ipar dari Ratu Atut Khosia yang merupakan tokoh sentral dari dinasti Atut. Betul, ini semua sudah bersiap di sana begitu ya? Kalau kita bisa lihat, persiapan juga masih terus dilakukan di sana. Tapi tampaknya memang sudah ada sejumlah antrian yang kemudian menantikan namanya dipanggil. Kita berikan apresiasi juga ya terkait dengan animo masyarakat yang cukup besar dalam Pilkada serentak di 2024 ini. Bahwa halnya sejak jam 7 pagi tadi pun sudah ada yang datang ke TPS untuk kemudian bersama-sama melakukan pencoblosan. Ya, terlebih juga ini sudah ditetapkan sebagai hari libur nasional begitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memilih 5 menit yang berpengaruh untuk 5 tahun ke depan. Ya, diketahui sendiri pemirsa untuk jadi sudah mulai memasuki, ini terlihat bertemu dengan warga sebelum masuk atau menuju ke bilik suara begitu ya. Iya. Airin Rahmidiani merupakan pasangan ataupun calon gubernur dari Banten pemirsa yang kemudian berpasangan dengan Ade Sumardi dan kemudian pasangan lainnya juga ini ada Andra Soni dengan Ahmad Dimyati Natakusuma dan juga pemirsa memang hanya ada 2 paslon ini yang kemudian disoroti terkait dengan pengaruh politik dominannya. Ya, kita lihat bersama-sama Airin tengah melakukan registrasi dibantu oleh petugas KPPS. Jadi pertama adalah verifikasi dulu undangannya diberikan. Ya, KTP-nya ditunjukkan. KTP-nya dicek juga, begitu harus mengisi tanda tangan, menyatakan bahwa sudah datang. Diberikan surat suaranya, baru menuju ke bilik suara untuk memberikan hak suaranya. Iya, kita ketahui bersama ya surat suara yang dipegang oleh Airin ini berwarna merah yang merupakan surat suara untuk pemilihan Gubernur Banten ya. Nah, jangan lupa sebelum masuk dicek dulu kondisi surat suaranya seperti apa. Apakah memang aman, kondisinya baik, tidak tercoblos atau tidak dalam rusak, keadaan rusak begitu ya. Ya, karena kalau misalnya rusak, jangan sampai kemudian memaksakan untuk mencoblos di surat suara yang rusak, tapi langsung lapor ke petugas KPPS untuk mengganti dengan surat suara yang baru ya. Iya, karena ditakutkan suaranya tidak sah. Aman ya, aman ya. Ya, kita ketahui bersama ada 3 jenis surat suara dalam Pilkada serentak. Pertama adalah surat suara berwarna merah yang artinya memilih gubernur dan juga wakil gubernur. Kemudian surat suara berwarna biru artinya memilih bupati dan wakil bupatinya, dan surat suara berwarna hijau artinya memilih wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini ditunjukkan oleh Airin, surat suara berwarna merah sudah tercoblos. Baik. Ya, tidak sampai 5 menit begitu ya. Bisa memberikan hak suaranya, ini yang berpengaruh selama 5 tahun ke depan. Kalau kita bicara soal Airin, ini memang punya latar belakang politik yang kuat melalui keluarganya. Ini juga bisa menjadi keuntungan sekaligus tantangan dalam membangun citra independen supaya terlepas dari bayang-bayang keluarga begitu ya. Betul, karena memang persaingan antara klan politik di Banten ini mencerminkan masih kuatnya adanya cengkraman dinasti politik ya di Banten yang memang kerap
dipertanyakan juga nih kalau misalnya memang berasal dari dinasti politik harus menunjukkan kinerja yang 2 kali lipat ya untuk menunjukkan kemudian demokrasi tetap berjalan di daerah tersebut. Tadi kita juga sempat bahas bahwa ternyata ada 65% dari Pilkada 2024 ini yang bisa dibilang terafiliasi dengan dinasti politik begitu ya. Iya, ini kita lihat bersama Airin akan memasukkan surat suara berwarna hijau yang artinya memilih wali kota dan wakil wali kota ke dalam kotak suara. Ya, sudah dimasukkan kedua surat suara dan setelah mencoblos kemudian mencelupkan jari kelingking ya, tak lupa di tinta berwarna ungu. Baik, sudah sah suaranya disalurkan. Berikutnya kita juga akan pantau di beberapa lokasi lainnya. Utai. Nah, hak suaranya sudah diberikan dengan pose menunjukkan jari kelingking. Kapan kita nanti setelah siaran kita akan masih ada pamer waktu ya. begitu ya. Kita juga bisa mencelup dan memamerkan bahwa memang hak suara sudah digunakan begitu ya. Berikutnya kita juga akan memantau bagaimana lokasi-lokasi lainnya, karena memang kalau tadi misalnya kita lihat di Kelapa Gading yang terpanjang begitu ya, itu cukup banyak. Bagaimana dengan daerah lainnya di Indonesia, ini juga persiapan terus dilakukan begitu ya, karena memang TPS masih dibuka sampai dengan pukul 1 siang nanti. Jadi Anda masih punya waktu beberapa jam ke depan, walaupun memang sebisa mungkin tadi diinfokan bahwa datang lebih cepat lebih baik begitu ya, untuk menghindari kemacetan. Bisa pakai diskon-diskon setelah sudah dapat tintanya begitu ya. Sekaligus juga bisa menikmati hari libur di tengah pekan ini. Tapi yang jelas Reza, yang jangan sampai lupa adalah jangan sampai salah pilih pemimpin daerah. Karena mendapatkan pemimpin daerah itu Reza mencarinya sama, sudah ada Raffi Ahmad ya, tampaknya ini akan melakukan pencoblosan ya. Tapi kita masih menunggu bersama-sama ya. Baik, persiapan juga masih terus dilakukan begitu ya. Tadi Ocha lagi bahas bagaimana memilih pemimpin daerah yang akan berpengaruh sebenarnya begitu ya. Ya, karena memilih pemimpin daerah itu beda dengan memilih pasangan, Reza. Kalau milih pasangan itu, ini kalau misalnya masih pacaran ya, kalau nggak cocok, ya udah tinggal cari yang baru lagi kan, langsung gitu ya. Tapi kalau memilih pemimpin daerah, kalau sampai salah pilih, nunggunya harus 5 tahun lagi. Cukup panjang begitu ya, treatmentnya sampai dengan 5 tahun. Tapi memang memilih kepala daerah juga harus selektif seperti memilih pasangan gitu ya. Harus benar-benar dipilih begitu ya, jangan sampai ada daerah yang dianaktirikan, terutama daerah-daerah yang cukup luas begitu, misalnya Provinsi Jawa Barat yang kawasannya luas, masyarakatnya cukup banyak begitu ya. Memang harus dipilih dengan baik, dipikir dengan matang-matang, karena tanggung jawabnya juga akan berlangsung selama 5 tahun ke depan. Iya, dan pastinya kita akan ke informasi ya terkait dengan sejumlah artis yang pagi hari ini juga tampaknya sudah siap gitu ya untuk melakukan pencoblosan. Jadi artis juga mendukung artis nggak ya gitu? Ya mungkin kalau misalnya program kerjanya bagus juga pasti akan didukung begitu dong. Tapi ya memang kalau kita lihat fenomena banyak artis yang mencalonkan diri di pilkada ini bisa kita lihat juga sebenarnya sebagai sesuatu yang positif. Tapi mungkin untuk mereka-mereka yang belum pernah menjadi petahana atau memiliki pengalaman di pemerintahan sebelumnya, ini punya PR ekstra gitu ya untuk membuktikan visi-visinya ini adalah relevan terhadap program kerja yang nantinya akan direalisasikan. Betul, kalau kita lihat sebenarnya ada yang cukup menarik, Mimi Kade begitu ya, dari sebelumnya sebagai anggota DPR, tapi di pilkada ini dia menjadi calon kepala daerah begitu. Nah, saat itu juga dia harus membuktikan bahwa dia bisa bekerja kepada masyarakat. Yang terbaik, yang pasti kalau saya pastinya berharap kita bisa menang dan dilantik jadi Gubernur Banten, dan Pak Haji Ade juga sama Wakil Gubernur Banten. Yang pasti setelah pelantikan kita harus banyak bekerja, doanya Allah kasih yang terbaik untuk kita semuanya. Tadi sempat komen dulu. Iya, pemirsa, kita ke informasi